Oke, halo semuanya. Jadi di sini gue mau eh, ngajarin atau ngasih tahu cara untuk ngerjain soal BOM, Bill of Material. Mungkin kita langsung ke soalnya aja. Bentar, di share screen dulu. Oke, di sini ada soal minggu lalu di mana kita diminta untuk melakukan rencana pembelian dari bahan baku yang udah dikasih sama dosen kita. Oke, share screen-nya udah masuk ya. Eh, di sini ada produk A. Pertama-tama kita harus baca dulu gimana sih struktur dari bill of material ini. Di sini ada produk A atau biasa disebut juga produk super. Ini yang paling atas atau hasil jadi produk finalnya. Hmm, Oke, terus ini sama kalau misalnya kita mau bikin boneka. Kalau kita bikin boneka itu kan ada part-partnya sebelum dia jadi boneka utuh. Misalnya ini A ini boneka, maka B itu eh, kepalanya, terus C ini bagian badannya. Nah, kepalanya itu pasti dia butuh matanya atau butuh pewarna untuk di bibirnya. Terus badannya itu pasti dia butuh tangannya, butuh kakinya gitu, sampai bisa jadi boneka yang utuh kayak begini. Terus itu perumpamaannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Terus di soalnya ini itu ditanya berapakah perencanaan pembelian bahan baku D, E, F, G bila diketahui data-data pesanan seperti di bawah ini. Data pesanan A atau eh, produk hasil akhirnya atau produk supernya itu 500, 800, 600 di minggu ke-6, 8, dan 9. Terus juga di situ itu ada data inventory yaitu untuk A sebanyak 400, B 150, C 100, D 500, F 300, dan G 800. Nah, setelah itu kita harus menyamakan persepsi atau kita harus tahu maksud dari strukturnya ini dan data-data yang diberikan itu apa. Jadi, kebutuhan bahan baku untuk membuat satu produk A atau produk supernya itu tuh diperlukan 1B dan 3C. Bisa kita lihat nih, diperlukan 1B, ini satu bagian, dan 3C, tiga bagian dari si komponen C. Nah, 1B itu terdiri dari 3D dan juga 1E. Nih. Kemudian untuk yang 3C, 3C itu terdiri dari 3F dan 6G. Kenapa kok 3F? Padahal kan di sini cuma satu, terus ini dua. Karena di yang dibutuhkan C ini tuh tiga bagian, sedangkan satu F dan 2G itu tuh untuk satu bagian C. Karena di sini mintanya tiga bagian C, berarti dikali tiga. Tiga kali satu, tiga, tiga kali dua, enam. Jadi untuk butuh 3C itu terdiri dari 3F dan juga 6G. Nah, terus setelah itu, setelah kita tahu berapa nih bagian-bagian yang emang dibutuhin,
eh, kita bisa langsung ke yang minggunya, minggu yang diperlukan untuk bahan baku. Nah, untuk A ini 1 minggu level super, maksudnya ini produk produk akhir, produk final. Terus eh, untuk bagian B itu 2 minggu level 1, bagian C itu 1 minggu level 1, dan D, E, F, G ini ada 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu, 1 minggu untuk di level 2. Kenapa ini level 1 dan level 2? Itu tuh dilihat dari tingkatannya teman-teman. Jadi di sini tingkatan paling atas atau induknya, terus induknya ini punya anak. Nah, ini anaknya ini berarti cucunya gitu. Jadi ini level super, level 1 nih level 1 setara, dan ini level 2 level terakhir gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya kalian buat di UAS, mungkin kalian bisa menyamakan persepsinya atau nulis ininya dulu biar kalian ngerti. Nah, tapi untuk yang ini nggak perlu karena waktu mungkin ya nanti. Terus ya ini juga sama kayak yang nomor 1, ini lebih lebih dijelasin lagi, tapi intinya sama aja. Jadi untuk membuat satu produk A diperlukan 1 unit B dan 3 unit C untuk level 1, untuk yang tingkatan yang kedua itu. Terus yang dimana 1 B itu terdiri dari 3D dan 1E, dan 1C terdiri dari 1F dan 2D. Jadi di level 2 untuk membuat satu produk A diperlukan 3 unit D, ini 3 unit D, 1 unit E, dan eh, 3 unit F, ini 3 unit F, dan 6 unit G, 6 unit G. Nah ini kenapa ini kan padahal 1 F, ini 2 G, kok bisa jadi 3 dan 6? Itu baik lagi karena yang dibutuhin untuk C ini tuh 3 unit, sedangkan yang ditera di sini tuh 1 unit C terdiri dari bla bla bla. Gini. Oke. Semoga mengerti. Nanti abis setelah ini juga nggak perlu ditulis untuk yang 3 karena kita udah tulis di yang 1 untuk nanti di UASnya. Tapi itu optional juga sih. Kalau emang nggak keburu waktunya mungkin langsung aja ke tabel MRP. Kita lanjut ke tabel MRP untuk produk yang A. Nah, kalau misalnya kita udah masuk ke produk yang A ini, pertama biar kita nggak bingung nih bolak-balik soal, kita tulis dulu untuk yang A ini dia butuhnya 1 minggu dan untuk 1 unit ya, karena ini kan produk super ya. Berarti mungkin kita cuma di sini tulisnya 1 minggu batas waktunya. Oke, terus pertama kalau misalnya kita udah buat tabel MRP ini yang terdiri dari kebutuhan kotor, schedule receipt, persediaan tersedia atau inventory, kebutuhan bersih, plan order receipt, sama eh, plan order release, itu kita pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita cari atau tulis kebutuhan kotornya dulu. Kebutuhan kotornya ini dari mana? Kebutuhan kotor untuk yang produk A itu dia dari eh, data, data soal. Nah, ini dia. Pada minggu ke-6, 8, dan 9 dipesan sebanyak sekian. Oke, berarti kita tulis di sini 500, 800, dan juga 600. Terus setelah itu kita ngapain? Setelah itu kita tulis inventorinya. Tahap kedua, setelah tulis kebutuhan kotor itu kita harus eh, nulis inventorinya. Inventorinya ada 400. Di sini di soal inventorinya nih A 400. Berarti kita tulis nih 400, 400, 400. Sampai kapan nulis 400? 400 itu sampai 6. Sampai ada ordernya. Sampai ada kebutuhan kotor, kita tulis inventory itu sampai itu. Setelah itu, kita lihat nih, 500, 400. Kita punyanya 400. Persediaan kita 400. Sedangkan yang dibutuhkan itu 500. Kurang atau lebih atau cukup? Kurang. Kurang berapa? Kurang 100. Terus 100-nya ditulis di mana? 100-nya ditulis di kebutuhan bersih dan plan order receipt. Nah, kebutuhan bersih dan plan order receipt ini tuh sama aja. Maksudnya kalau misalnya di sini ada 100, berarti di sini juga 100. Kalau di sini 800, ini 800, ini 600, ini 600. Jadi kayak anak kembar gitulah, ini harus sama gitu.
Nah, terus abis itu gimana? Ini kan 100, ini kan berarti harus kita beli dong, karena kan kita sedianya cuma 400. Berarti kita masih kurang 100 nih untuk memenuhi order. Setelah kita tulis kebutuhan bersihnya kita ini 100, barulah kita pesen. Pesannya di mana? Pesannya di plan order release. Nah, dari plan order release ini, kalian harus perhatikan waktunya. Di sini waktunya 1 minggu. Berarti 1 minggu dari minggu ke-6 itu kita harus sudah pesan. Biar di minggu ke-6, karena estimasinya 1 minggu, itu tuh udah jadi. Berarti kita harus pesan di minggu ke-5, 100. Oke, terus lanjut lagi. Apakah inventornya masih ada? Udah habis ya teman-teman. Berarti di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Tapi terserah ya nanti mau ditulis 0, 0, 0 apa enggak. Soalnya nggak tahu keburu apa enggak nanti waktunya. Eh, kita lanjut ke kebutuhan kotor selanjutnya. Kebutuhan kotor selanjutnya itu di minggu ke-8 sebanyak 800. Kita nggak punya inventory, berarti kita langsung aja beli. Langsung aja beli, berarti ditulis di kebutuhan bersih dan juga plan order receipt 800, sejumlah yang emang kita butuh, ini 800. Terus habis kita tulis kebutuhannya kita pesan dong. Nah, pesannya itu balik lagi tadi waktunya itu 1 minggu. Berarti hamin 1 minggu dari produk yang emang mau kita pesan. Berarti di minggu ke-7, 800. Terus lanjut juga di pesanan berikutnya di minggu ke-9 sebanyak 600. Karena kita juga nggak punya nih inventorinya, berarti kita langsung aja beli sebanyak 600, 600. Kita udah rencanakan 600. Terus kita rencana beli di 1 minggu sebelumnya, karena untuk yang produk A itu 1 minggu sebelumnya, yaitu 600. Oke, sudah. Setelah itu kita buat tabel yang mana? Setelah itu kita buat tabel yang B dan juga C. B dan juga C. Kenapa kita langsung buatnya B dan juga C? Enggak yang langsung D, E, F, G gitu. Enggak ya. Jadi kita harus turun gitu. Maksudnya step by step dari level super dulu, terus baru level 1 ini, baru nanti level yang terakhir level 2. Nah, ini tapi boleh ya, misalnya mau yang C dulu atau B dulu, karena itu sama aja. Tapi ini biar urut aja, biar urut abjad. Jadi B dulu. Di sini kita dapat info untuk B itu 2 minggu dan butuhnya 1 bagian. Nanti kita tulis dulu infonya di sini biar eh, nggak kedar dan nggak lupa. 2 minggu 1 bagian. Oke, ceritanya ini tabelnya kosong ya. Ini tabelnya kosong semuanya. Terus gimana? Langkah pertama setelah kita buat tabel MRP itu kita harus kebutuhan kotor, terus baru nanti nulis inventory, terus nanti baru kebutuhan bersih dan plan order receipt-nya juga, terus baru nanti plan order release. Nah, kita nggak tahu nih kebutuhan kotornya berapa. Itu karena nggak ada di soal. Kalau yang di A itu kan ada di soal ya. Dia di soalnya itu ada nih ada pesanan pada minggu ke-6, 8, 9 sebanyak sekian. Sedangkan untuk yang B itu nggak dikasih tahu pesanannya itu di minggu keberapa dan sebanyak apa. Nah, ini itu kita harus lihat induknya atau atasnya dari si B. Atasnya dari si B itu kan A ya, produk akhir, produk final level super. Itu kita lihat dari plan order release-nya dia. Nih. Di sini, untuk plan order release-nya si A, itu bakal jadi kebutuhan kotor dari produksi B dan juga si C. Jadi, di sini plan order release dari produk A itu ada 100 di minggu ke-5, 800 di minggu ke-7, dan 600 di minggu ke-8. Itu bakal jadi kebutuhan kotor dari produksi B. Nih, udah, kita udah tahu nih 100, 800, 600. Terus kita lihat inventorinya. Adakah inventory untuk produk B? Di sini inventory produk B itu sebanyak 150. Kita tulis ya 150.
150. Oke, kita tulis 150, 150, 150, 150, 150. Nah, kita berhenti sampai di minggu kelima. Kenapa? Karena di sini ada kebutuhan kotor di minggu kelima sebanyak 100. Nah, dari inventorinya kita punya 150 dan kebutuhan kotornya itu ada 100. Berarti kira-kira lebih, kurang, atau cukup? Lebih ya, teman-teman. Di sini 150, sedangkan kebutuhannya 100. Berarti di sini kita tunggu. 100, 100, 750. Oh ya ya. Ups. Sebentar. Di sini berarti kita nggak perlu beli karena ini udah tercukupi dari yang inventorinya, bahkan malah berlebih sebanyak 50. Berarti untuk yang kebutuhan bersih, plan order release, dan plan order receipt sama plan order release itu kita diabaikan untuk yang minggu kelima, pesanan minggu kelima. Kenapa? Karena sudah tercukupi dari inventory atau persediaan. Nah, terus habis itu karena lebih, berarti kita tulis nih lebihannya di terusnya 50, 50, dan 50 sampai di eh, apa namanya kebutuhan kotor berikutnya, yaitu di minggu ketujuh sebanyak 800. Ada permintaan pembelian sebanyak 800. Terus di sini kita masih punya inventory sebanyak 50. Apakah cukup, kurang, atau lebih? Udah jelas kurang ya teman-teman. Kurang 750 karena kebutuhan kita itu 800. Sedangkan persediaan yang kita punya itu cuma 50. Berarti kita harus memesan atau membeli sebanyak 750, 750. Dan di sini waktunya 2 minggu ya. Berarti harus 2 minggu sebelum minggu ketujuh. Berarti ditulis di minggu kelima. Begitu juga untuk yang order minggu ke-8, karena dia inventorinya sudah nol, jadi udah nol, nol, udah habis, berarti langsung aja beli 600, ditulis di kebutuhan bersih dan juga print order receipt, dan kita harus lihat waktunya berapa minggu nih yang dibutuhkan untuk produk B. Oh, ternyata 2 minggu. Berarti 2 minggu dari minggu ke-8 yaitu minggu ke-6 sebanyak 600. Udah seperti itu. Sama juga untuk produk yang C ya. Terus nanti habis dari level satunya sudah selesai, level ini udah selesai kita hitung semuanya, lanjut ke yang level ini. Mungkin aku langsung coba untuk yang D dulu ya. Ini kita ingat-ingat kalau misalnya D itu anaknya dari si B. Berarti kalau D itu anaknya dari si B, kita harus kita bisa lihat kebutuhan kotor si D itu dari eh apa namanya? Ini plan order receipt release dari si B. Di sini plan order release dari produksi B itu yaitu 750 dan 600 di wait, minggu ke 5 dan 6. Oke, berarti di sini yang D 750 dan 600 di minggu ke-6. Nah, kok ini 2250, kok ini 1800? Nah, kita harus lihat dulu infonya. Di sini untuk yang produk yang si D itu dia butuhnya 3 bagian dan butuh waktunya 2 minggu. Kita tulis di judulnya 2 bagian, 2 minggu 3 bagian. Oke, sini 2 minggu 3 bagian. Oke, di sini berarti kebutuhan kotornya tadi ya di sini harusnya 750 dan juga 600. Karena ini butuhnya 3 bagian, berarti dikali 3, 750 dikali 3 sekian, terus 600 dikali 3 sekian. Oke, terus inventorinya di sana inventorinya itu ada sebanyak 500. Tadi yang info dari atas. Berarti kita tulis terus 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 sampai ada order nih. Ada order di minggu kelima.
sebanyak 2.250. Sedangkan kita inventory-nya cuma 500. Berarti kurang, lebih, atau cukup? Jelas kurang. Kurang berapa? Kurang 1.750. Kurang 1.750 kita tulis di kebutuhan bersih dan juga plan order, eh, release, receipt. Terus abis itu kita lihat di sini waktunya 2 minggu. Berarti kita harus mesen, rencana untuk pesan itu 2 minggu sebelum minggu kelima, yaitu minggu ketiga. Ya, sebanyak 1.750. Begitu juga untuk yang kebutuhan kotor minggu ke-6 sebanyak 1.800. Sedangkan di sini persediaan atau inventory-nya udah habis, sudah nol. Berarti kita langsung aja lanjut ke kebutuhan bersih dan plan order receipt sebanyak kebutuhan yang emang kita butuh 1.800. Dan habis itu kita langsung ke plan order release dan itu harus ditulis 2 minggu sebelum dari eh, kebutuhan bersih dan plan order receipt-nya itu, yaitu pada minggu keempat. Oke, udah kayak gitu. Berarti untuk yang C sama kayak ngerjain produk B, tadi kebutuhan kotornya berdasarkan dari plan order rilis dari produk A. Terus untuk produk eh, A, B, C, D, DE, untuk DE itu dia pakainya yang plan order rilisnya produksi B, nih 750, 600. Dan untuk si C, eh untuk si F dan G itu dia pakai plan order release untuk ini apa namanya, produknya si C. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke latihan soal. Di sini aku udah latihan soal yang dibantu oleh AI. Aku minta tolong AI untuk bikinin soal yang ya mirip-mirip dengan soal yang kemarin dikasih Prof. Di sini ini agak ngaco ya, maaf. Ini nggak usah diperhatikan untuk kalimatnya. Dan ini ada strukturnya di mana si X ini dia bakal jadi produk super atau produk yang paling atas, dan Y dan Z ini jadi level 1 atau anaknya dari si X, dan A, B, C, D ini tuh bakal jadi level 2 atau anaknya dari si Y dan si Z. Di sini kita langsung soalnya. Dari soalnya itu, satu unit X terdiri dari satu Y dan satu Z, di mana satu Y itu terdiri dari dua A dan satu B. Dan satu Z ini terdiri dari 3C dan 2D. Ini abaikan aja ya teman-teman. Terus info soalnya lagi, bakal ada pesanan untuk produk X di minggu ke-7 dan minggu ke-9 sebanyak 300 dan 500 unit. Dan inventorinya ini ada X50, Y100, bla 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 bla. Dan untuk lead time-nya atau waktu yang diperlukan untuk memproses pesanan tersebut, X, Y, Z itu 1 minggu dan A, B, C, D itu flat di 2 minggu. Oke, lanjut kita langsung ke bikin ke produk X. Produk X itu dia nggak ada berapa bagian ya, karena kan dia produk super. Berarti dia emang butuhnya satu bagian produk X itu diperlukan waktu sebanyak 1 minggu. Ini kita tulis itu bagian 1 minggu. Terus kita langsung lanjut. Kita anggap dulu ini kosong ya, biar kita ngerjain bareng-bareng dari awal. Ups. Oke, sudah kosong. Di sini kebutuhan setelah kita buat tabelnya, kita langkah pertama apa teman-teman? Langkah pertama yaitu menulis kebutuhan kotornya. Menulis kebutuhan kotor karena ini produk produk X. Kok yang ini? Ya ampun, maaf salah. Karena ini produk X, berarti data kebutuhan kotornya itu ada di soal. Nih, yaitu 300 dan 500 di minggu ke-7 dan 9. Ini 300
sini 500. Oke. Terus langkah kedua apa? Langkah kedua kita tulis persediaan atau inventorinya. Apakah ada inventory untuk produk X? Kita cek ada sebanyak 50. Oke, kita tulis 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Kita stop di minggu ke-7. Kenapa? Karena di minggu ke-7 ada kebutuhan kotor, ada permintaan. Nah, apakah kebutuhan kotor dan inventorinya ini mencukupi lebih atau kurang? Jelas kurang karena kita cuma punya 50, sedangkan yang diminta itu 300. Berarti di sini kita tulis kebutuhan yang kurangnya, yaitu sebanyak 250 di kebutuhan bersih dan juga 250 di plain order receipt. Terus abis itu gimana? Abis itu kita bakal melakukan eh, pembelian di minggu keberapa. Lihat dari sini, satu bagian satu minggu. Oh, berarti satu minggu. Berarti satu minggu dari minggu ke-7 itu berapa? Yaitu minggu ke-6. Di sini kita tulis 250. Berarti pada minggu ke-6 kita harus pesan 250 unit agar pada minggu ke-7 kita bisa memenuhi permintaan yaitu sebanyak 300. Lanjut ke kebutuhan kotor yang berikutnya yaitu 500. Apa setelah kita tahu nih bakal ada permintaan di minggu ke-9 sebanyak 500, kita lanjut lagi. Apakah ada inventorinya? Nggak ada, karena udah habis dipakai untuk yang di minggu ke-7. Berarti kita langsung nulis di kebutuhan bersihnya untuk kita rencana beli sebanyak 500, bawa lagi 500. Terus pada tabel berikutnya untuk rencana pemesanannya ini, kita harus satu minggu sebelumnya karena di X-nya itu tadi satu minggu sebelumnya, berarti kita tulis di minggu ke-8 itu sebanyak 500. Oke, sudah selesai untuk tabel MRP yang X atau yang pertama. Lanjut kita ke produk Y. Di sini udah ada soalnya ini satu bagian dan juga satu minggu, tapi kita nggak tahu kebutuhan kotornya berapa karena di soal nggak ada ya. Baik lagi kalau untuk yang produk turunan atau ini kan dia kan berarti anaknya si X kan. Berarti dia itu kebutuhan kotornya ngambil dari sini. Rencana pemesanan dari produknya si X atau induknya ini. Di sini ada 250 dan 500 di minggu ke-6 dan juga minggu ke-8. Oke, sini kita tulis 250, sini 500. Nah, dari sini kita harus teliti lagi, apakah di sini butuhnya cuma satu bagian? Kalau satu bagian berarti udah, ini kan dikali satu, ya sekian. Tapi kalau misalnya di sini ternyata butuhnya dua bagian. Nah, kalau di sini butuhnya dua bagian, berarti di sini ditulisnya bukan 250, tapi 500. Dan di sini bukan 500 lagi, tapi 1000 gitu. Nah, tapi kan di sini satu bagian ya, berarti di sini masih tetap 500 dan di sini eh, masih 250. Oke, terus kita lihat apakah ada setelah kita tahu nih kebutuhan kotor, langkah kedua yaitu inventory atau persediaan. Sini kita cek apakah ada persediaan untuk Y, ada sebesar 100. Kita tulis ini 100, 100, 100, 100, 100, dan 100. Stop. Nah, di minggu ke-6 ada kebutuhan kotor sebanyak 250. Kita cek apakah persediaannya ini memenuhi kebutuhan kotor yang diminta. Nyata kurang, kurang berapa? Kurang 150. Kita tulis berarti di kebutuhan bersih dan juga plan order receipt-nya sebanyak 150. Udah, habis itu kita ngapain? Habis itu kita lanjut ke eh, rencana pemesanannya. Nah, rencana pemesanannya kapan nih untuk memenuhi untuk 150 ini? Yaitu
Kita cek di sini, oh 1 minggu, berarti 1 minggu dari minggu ke-6, yaitu minggu ke-5. Berarti di sini kita tulis 150. 150. Oke, dan selanjutnya untuk minggu ke-8 ada kebutuhan kotor sebanyak 500. Inventorinya ada, nggak ada, karena udah dipakai, udah habis. 0, berarti kita langsung lanjut ke kebutuhan bersih dan plan order receipt. Ditulis sebanyak yang kita butuhkan, yaitu 500. Saya juga 500. Terus kita abis itu ngapain? Abis itu kita nulis di rencana pemesanannya, ini 1 minggu waktunya. Berarti di minggu sebelumnya, yaitu minggu ke-7 sebanyak 500. Sudah seperti itu, produk Y sudah selesai. Kita lanjut lagi ke produk yang Z. Di sini kita harus sudah tulis dulu nih. Ternyata butuhnya 1 bagian dan 1 minggu. Ini kita kosongin dulu ya. Kita kerjain dari awal. Kalian juga boleh sambil ngerjain ya ini. Ups. Sambil untuk latihan soal. Eh, di sini kita nggak tahu kebutuhan kotornya, di soal juga nggak ada, nggak tertera. Balik lagi kita lihat dari strukturnya itu si Z, yaitu dia anaknya si X. Nih, di bawahnya si X. Berarti dia harus lihat plan order eh, plan order release atau rencana pemesanannya dari si X. Ini kan punyanya si X ya. Malah ini yaitu sebanyak 250 dan 500 di minggu ke-6 dan 8. Jadi kita tulis nih di sini 250 dan 500 di minggu ke-6 dan 8. Nah, di sini juga dibutuhinnya cuma 1 bagian dan 1 minggu. Oke, nggak apa-apa. Berarti di sini kita kali 1 kali 1. Udah. Terus, apakah ada angka kedua? Apakah ada inventory? Ada. Kita lihat di soalnya. Si Z itu inventorinya sebanyak 50. Oke, kita tulis sini 50. Ini Z 50, 50. Lanjut 50, 50, 50, 50, 50. Sampai sini. Sampai minggu ke-6 di stop. Kenapa? Karena ada kebutuhan kotor atau rencana permintaan di minggu ke-6. Apakah inventory dan juga kebutuhan kotornya cukup, lebih atau kurang? Ini jelas kurang, teman-teman. Kurang berapa? Kurang 200. Berarti ditulis di sini 200. Ini kebutuhan bersih 200, ini 200. Terus setelah itu apa? Setelah itu kita melakukan rencana pemesanannya, yaitu sebanyak 200 di 1 minggu sebelumnya, karena info dari untuk yang CZ itu 1 minggu sebelumnya. Nih, 1 minggu, 1 bagian 1 minggu. Oke, lanjut untuk yang kebutuhan yang berikutnya. Kebutuhan kotornya itu ada 500. Apakah inventorinya masih ada? Nggak ada, berarti kita langsung ke kebutuhannya, kebutuhan bersihnya, yaitu sebanyak 500. Dan plan order receipt-nya juga 500. Terus habis itu kita langsung ke rencana pemesanannya 500 di minggu keberapa? Di 1 minggu sebelumnya, yaitu minggu ke-6. Minggu ke-8 ya. 500. Kok ke-8 sih? Ke-7 maksudnya. Nih, ke-7 karena permintaannya di minggu ke-8. Oke, sudah selesai untuk yang produk X, Y, Z. Sekarang kita lanjut ke level 2, yaitu produk A, B, C, D. Nah, di sini kita udah tahu nih itunya 2 bagian dan 2 minggu. Ini kita hapus dulu. 2 bagian dan 2 minggu. Nah, kebutuhan kotornya dari mana? Apakah kebutuhan kotornya itu dari rencana pemesanan si X lagi? Oh, tentu tidak. Karena si A itu anaknya si
Y, berarti kita harus lihat dari rencana pemesanan dari produksi Y. Kita lihat di sini rencana pemesanan produk Y. Produk Y itu sebanyak 250 dan 500. Bukan. Produk Y itu rencana pemesanannya 150 dan juga 500 di minggu ke-5 dan minggu ke-7. 150 dan 500 di minggu ke-5 dan 7. 150 dan 500 di minggu ke-7. Oke, sudah selesai. Tapi ini kita lihat nih dua bagian. Berarti ini harus dikali dua. Ini dikali dua. Dikali dua berarti di sini 300. Dan di sini 1000. Oke, sudah ada nih kebutuhan kotornya. Lanjut, kita lihat inventorinya. Inventorinya berapa sih? Si A ada inventori nggak sih? Nyata si A itu ada inventori sebanyak 300. Nih, kita tulis di sini si A ada inventorinya sebanyak 300. 300, 300, 300, 300. Stop di minggu kelima karena kita ada kebutuhan kotor di minggu kelima sebanyak 300. Apakah inventory dan kebutuhan kotornya cukup, lebih, atau kurang? Di sini cukup, nggak lebih dan nggak kurang. Oke, berarti kita nggak perlu pesan, kita nggak perlu beli lagi di yang lain karena udah cukup dari inventorinya. Ya udah, selanjutnya untuk yang kebutuhan bersih dan order receipt dan rencana pemesanan untuk kebutuhan di minggu kelima kita abaikan. Lanjut ke kebutuhan kotor di minggu ke-7, yaitu sebanyak 1000. Apakah inventorinya masih ada? Nggak ada, habis. Berarti kita langsung aja beli. Berarti kita tulis di sini sebanyak 1000 kebutuhan bersih. Ini juga 1000. Nah, terus kita juga harus nulis 1000, tapi di minggu keberapa? Kita lihat di sini, ternyata estimasi waktunya atau lead time-nya itu 2 minggu. Berarti 2 minggu dari minggu ke-7. 2 minggu sebelum minggu ke-7, yaitu di minggu ke-5. Sebanyak 1000. Berarti nanti kita harus pesan sebanyak 1000 unit untuk produknya A di minggu ke-5. Oke, lanjut. Kita ke produk B. Balik lagi. Sama ya, ini kayak yang tadi. Produknya B itu dia dari mana sih kebutuhan kotornya? Kebutuhan kotornya itu dari si ini, land order eh, atau rencana pemesanan dari si produknya si Y. Ini Y ya, tabelnya Y. Ini sebanyak 150 dan 500 di minggu ke-5 dan minggu ke-7. Kita tulis di sini 150 dan 500. Terus di sini infonya satu bagian aja, berarti dikali satu, berarti ya udah nggak ada perubahan. Terus kita lihat apakah ada inventorinya. Si B itu ternyata ada inventorinya sebanyak 200. 200. Nih, coba kita ini dulu. Eh, banyak 200. Tunggu, tunggu. Maaf ya. Lihat. Kenapa ini? Oke, di sini kita tulis sampai minggu ke-5 persediaannya inventorinya sebanyak 200. Terus kita stop di minggu ke-5. Kenapa? Karena di sini ada kebutuhan kotor sebanyak 150. Apakah inventorinya ini lebih cukup atau kurang? Ternyata lebih.
kebutuhannya itu cuma 150, sedangkan inventory yang kita punya 200. Oke, berarti kita nggak perlu beli lagi nih, karena masih cukup, bahkan lebih. Oke, berarti lebihannya, berarti kita bisa abaikan untuk kebutuhan bersih dan plan order receipt dan rencana pemesanan untuk minggu kelima. Itu kita abaikan. Terus kita lanjut ke ini, ke inventorinya masih sisa kan? Ini kan cuma dipakai 150, berarti masih sisa 50. Kita tulis terus sampai ada pemesanan berikutnya, yaitu di minggu ketujuh. Untuk kebutuhan kotornya permintaannya 500. Sedangkan kita inventorinya 50. Berarti kita masih kurang. Kalau kurang berarti kita harus tulis di kebutuhan bersih 450, lanjut 450. Terus habis itu kita pesan. Nah, pesannya di minggu keberapa? Kita lihat di sini waktunya tuh 2 minggu. Berarti 2 minggu sebelum minggu ketujuh, yaitu minggu kelima sebanyak 450. Oke, selesai. Berarti untuk yang si produk B, kita bakal melakukan rencana pemesanan 450 di minggu kelima. Lanjut. Udah mulai pegel ya ngomong. Di sini ada produk C, 3 bagian, 2 minggu. eh Kita lihat apa ini kosong ya. Minta dihapus dulu. Ups. Oke. Nih, produk C. Kita nggak tahu kebutuhan kotornya apakah sama kayak produk A dan juga B. Tentu tidak, karena untuk produk C, dia adalah anaknya si Z. Berarti kita lihat dari rencana pemesanan si Z. Y dan Z. Oke, ini Z. Nih, dia rencana pemesanan itu ada di 200 dan 500 di minggu kelima dan 7. Kita tulis di produknya C 200 dan 500 ya. Bentar. Oke, 200 500 di minggu 57. Nih, sini 200 dan sini 500. Oke, setelah kita tahu kebutuhannya sekian, kita lihat nih. Oh, ini 3 bagian ternyata. Berarti harus dikali 3. 200 kali 3 yaitu 600. Dan 500 dikali 3 yaitu 1.500. Oke, terus kita lihat setelah kita tahu kebutuhan kotornya, udah kita harus cari tersedianya atau inventorinya. Berapa sih inventory yang ada di untuk produknya C? Nyata produksi itu ada 400. 400 sini. Oke, kita tulis 400, 400, 400, 400, dan 400. Stop di minggu kelima karena di sini ada kebutuhan kotor 600. Kita inventorinya 400, tapi kebutuhannya 600, berarti kurang lebih atau cukup? Jelas kurang. Kurang berapa? Kurang 200. Ditaruh di mana 200? Di kebutuhan bersih dan plan under receipt. Terus kita pesannya kapan? Di minggu keberapa untuk rencana pemesanan itu? Kita lihat di sini infonya 2 minggu. Berarti 2 minggu sebelum minggu kelima, yaitu minggu ketiga. Minggu ketiga sebanyak 200. Lanjut. Kita ke kebutuhan kotor berikutnya yaitu 1.500. Apakah masih ada inventorinya? Gak ada, udah habis. Berarti kita langsung lanjut ke kebutuhan bersihnya. Di sini ya, 1.500. Benar kan ya ini tabelnya? Ya, oke benar. 1.500. Terus di sini juga 1.500. Terus rencana pemesanannya kapan? Nah, karena ini 2 minggu, berarti di minggu kelima. Di sini 1.500. Oke, sudah selesai untuk produk yang C, tabel MRP-nya. Sedikit lagi, satu langkah lagi, yaitu produk yang D. Kita lihat di sini, produk D ini, dia
dia itu eh berapa sih kebutuhan kotornya. Kita nggak tahu, nggak disediain di soal, tapi kita bisa lihat dari rencana pemesanan dari induknya atau atasnya. Atasnya D itu siapa sih? Atasnya D itu Z. Berarti kita lihat rencana pemesanan dari produk Z. Nah, ini produk Z yaitu 200 dan 500 di minggu kelima dan ketujuh. Oke, kita tulis. Sini 200, sini 500. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus lihat di sini dua bagian ternyata. Karena ini dua bagian berarti harus dikali dua. Berarti 4. Terus ini kali 2, 1000. Udah, terus kita lihat persediaannya. Persediaan atau inventory dari produk D itu berapa sih? Kita cek. Oh, 500. Kita lihat di sini. Berarti kita tulis di sini persediaannya yaitu 500. 500, 500, 500, 500. Sampai kapan? Sampai dia ada kebutuhan kotor. Kita berhenti di minggu kelima. Nih, minggu kelima karena ada kebutuhan kotor sebanyak 400. Apakah inventory yang kita punya ini cukup, lebih atau kurang? Lebih ternyata. Berarti kita bisa mengabaikan untuk kebutuhan bersih dan plan order receipt bla 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 untuk minggu kelima karena dari inventory kita tuh udah cukup. Jadi kita nggak perlu beli lagi. Bahkan lebih masih ada sisa. Jadi ya udah kita tulis sisanya. Lanjut di minggu berikutnya 100, 100. Stop. Karena ada kebutuhan kotor di minggu ke-7 sebanyak 1000. Inventory kita 100. Jelas kurang, kurang berapa? Kurang 900. Berarti kita tulis 900-nya di kebutuhan bersih. Dan juga plan order receipt. Terus kita harus pesannya di minggu berapa nih rencana pemesanan? Kita lihat waktunya tuh 2 minggu. Berarti 2 minggu dari minggu ke-7, yaitu minggu ke-5. Kita harus pesan 900. Udah selesai, kita bikin tabel MRP-nya kayak begitu aja. Terus langkah terakhir, kalau nanti kalian UAS atau ujian, kalian harus menuliskan ini yang paling penting, atau ini tuh bisa disebut interpretasi kesimpulan. Jadi kita harus tulis, kalau misalnya jadi untuk produk A itu diperlukan 1000 bagian di minggu kelima. Apakah benar? Karena ini ngikutin soal yang dikasih dosen ya. Berapa rencana pembelian produk A, B, C, D atau produk level 2. Ini produk A itu 1000 bagian di minggu kelima, terus B itu 450 di minggu kelima. Terus kalau misalnya ada yang kayak gini nih, produk C, dia itu ada dua nih rencana pembeliannya. Nih, kita lihat di C. Nih, ini di C ada di minggu ketiga dan minggu kelima sebanyak 200 dan 1500. Interpretasinya itu kalian harus totalin dulu. Yaitu untuk produk saya diperlukan 1700 bagian yang terdiri dari 200 unit untuk minggu kedua dan 1500 unit di minggu kelima gitu. Terus untuk yang produk D karena ini cuma satu juga jadi ya udah 900 dan di minggu berapa? Minggu kelima. Sudah selesai. Setelah itu kalian bisa mengumpulkan tugasnya. Udah gitu aja. Semoga kalian mengerti. Kalau ada yang mau tanya, ya udah tanya aja di komen atau apa. Oke, sekian untuk pengajaran materi BOM. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian paham. Bye bye.